kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih ada beberapa peserta yang masih dalam perjalanan OTW, nggak apa-apa. Kita sambil jalan. Kenapa suaranya? Oh, ini belum dipencet. Oh, sebentar. Ya, sudah biru. Ya, selamat datang. Ini adalah workshop ke-9. Ya, workshop ke-9. Ya, kalau dihitung dari yang di Bogor ini adalah sesi workshop yang ke-9. Nanti tanggal 14, 15, 16 di Bogor materinya khusus kanker untuk preventif, rehabilitatif, dan paliatif dengan target kuratif. Terakhir di Surabaya tanggal 25, 26 masih sama fundamental. Jadi kali-kali aja ada teman di Surabaya mau tertarik untuk ikut. Surabaya sudah 6 orang, mungkin udah 8. Kita biasanya 10 orang ya udah tutup gitu. Jadi kita hanya small class saja, 5 sampai 10 karena lebih enak, lebih santai sih. Lebih private lah. Karena kita pernah bikin juga eventnya sampai 60 orang. Saya pernah bikin sampai yang 200 orang. Cuman ya saking banyaknya orang ya cuman jadinya satu arah aja. Jadi mereka hanya mendengar aja gitu, mendengar. Nggak bisa mempraktekkan. Nah, apa sih tujuannya workshop fundamental ini? Jadi dari pengalaman OMG selama bertahun-tahun itu, jadi perjalanannya OMG itu begini. Dulu saya membuat eventnya itu menggunakan konsep level. Jadi ada level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Nah, dulu seperti itu. Karena kan eranya dulu belum begitu ramai sosial media segala macam. Jadi kalau saya bikin event di hotel itu di tahun pertama itu level 1 dulu. Jadi saya keliling kemana-mana level 1. Level 1 itu mengenai strategi bongkar muat oksigen karbon dioksida. Itu level 1. Strategi bongkar muat oksigen karbon dioksida. Peserta mendapatkan oximeter, mendapatkan kertas pH, mendapatkan semacam-macam. Sampai ke targetnya adalah yang diharapkan dari level 1 normalisasi diabetes. Jadi biasanya kita ukur HbA1c-nya di depan sebelum mereka masuk. Setelah itu kita ukur gula darah sewaktunya. Nanti saat lagi event mereka latihan dipandu step by step. Kenapa ada gula darah yang naik dan yang turun setelah olah napas. Langsung live pada saat itu juga. Selama 2 hari sama juga, Sabtu Minggu. Live pada saat itu juga. Jadi ada yang sampai 400 gulanya dengan teknik pernapasan bisa turun sampai 200. Ada yang kalau cuma 200 mah ya bisa 90-an. Bisa langsung normal begitu pada saat itu. Selesai melakukan tekniknya. Nah, udah level 1. Nanti kemudian tahun berikutnya level 2, yakni strategi mengakses syaraf otonom. Jadi kita karena jalur syaraf itu ada banyak, ada syaraf pusat, ada syaraf tepi, syaraf pusat, ada spinal cord, ada brain, syaraf tepi, ada otonom, ada somatik, syaraf otonom, ada simpatik, parasimpatik. Maka saya putuskan kalau orang mau belajar sistem syaraf dari yang banyak itu, belajar syaraf otonom dulu. Bagaimana menguasai syaraf otonom? Namanya otonom itu berarti kan otomatis. Ibaratnya kayak mobil matic lah. Ya kan, mobil matic itu kan seluruh sistem koplingnya kan dikendalikan sama mesin. Nah, kita belajar untuk memanualkan mobil matic. Karena syaraf otonom itu betul-betul otomatis, kita belajar untuk memanualkan. Syaraf otonom ada 2, simpatik, parasimpatik. Maka lewat olah napas kita bisa buktikan di tempat bagaimana cara menstimulasi teknik napas atau ritme napas yang mengakses syaraf simpatiknya saja atau syaraf parasimpatiknya saja. Begitu. Kenapa? Karena ketika ada orang sakit atau dalam situasi tertentu, biasanya mereka akan dominan besar salah satunya. Misalnya stresnya tinggi, sakitnya berat, berarti dia dominan simpatiknya tinggi. Maka kalau dia nggak ngerti gimana cara untuk menurunkan simpatik tone-nya, istilahnya begitu, dengan cara memperbesar parasimpatiknya atau dengan cara memperkecil simpatiknya, ya berarti dia nggak punya tools, nggak punya cara, solusi untuk melakukan itu. Yang selama ini solusinya hanya lewat obat aja kan. Solusi lewat obat aja, jadi kasih obat yang menurunkan
simpatik, dikasih obat yang naikin parasimpatik, atau hormonal seperti dikasih adrenalin atau dikasih asetilkolin, kan begitu. Ini lewat napas, dengan kita mengakses syaraf otonom ternyata bisa. Nah baru nanti level 3 tahun berikutnya, namanya strategi mengakses gelombang otak. Kalau tadi syaraf, sekarang gelombang otak, alfa, beta, delta, theta, gamma. Jadi peserta itu nanti dibuktikan di tempat, kita pakai alat ukur EEG kita bawa. Dan kalau beberapa peserta yang mampu, biasanya mereka beli alat ukur EEG-nya, kemudian mereka bawa pada saat workshop, ya sama-sama mendemonstrasikan bagaimana cara mengakses alfa, gimana cara mengakses delta, gimana cara mengakses theta, gimana cara mengakses gamma, begitu. Yang kita nggak mengarang bebas, karena di depannya kita uji di situ. Nah itu, jadi ini dengan cara seperti ini orang-orang jadi tercerahkan bahwa oh iya ya bisa dipraktekkan dengan hasil yang sama. Karena saya udah nguji dulu lama. Baru di tahun keempat nanti naik lagi. Level 4 itu berhubungan dengan strategi resonansi dan vibrasi. Nah jadi bertahap dulu begitu. Jadi mereka nggak bisa ikut workshop level 2 kalau belum ikut level 1. Mereka belum bisa ikut workshop level 3 kalau belum ikut level 1 dan level 2. Jadi seperti piramida nantinya, makin ke atas mengerucut makin sedikit. Nah dulu seperti itu. Lalu lahirlah era COVID. Nah di era COVID ini kan kita udah nggak bisa ketemuan, nggak boleh ada kumpul-kumpul segala macam gitu kan. Kemudian ya banyak masukan supaya Mas ini dibuat praktis aja, bisa nggak? Dibuat pragmatis, misalnya untuk naikin imun, untuk nurunin stres, untuk apa-apa yang memang pada saat itu COVID ini kan lagi unpredictable. Kita belum ada vaksin, belum ada apa segala macam, maka banyaklah obat-obat ajaib yang lahir pada saat itu, gitu kan. Obat-obat yang bukan untuk COVID pun dianggap bisa. Seperti kita dengar ada azithromycin, kita dengar ada remdesivir, kita dengar ada ivermectin dan sebagainya kan. Belum ada penelitian riset segala macam, tapi berdasarkan mungkin kedekatan manfaat atau mungkin cara kerja yang bisa dianggap membotikan virus, maka itu terpaksa dikonsumsi. Dan harga obat-obatnya menjadi gila-gilaan pada saat itu kan. Lalu saya pelajari, apa sih remdesivir tuh? Saya lihat jurnalnya, karena nggak mungkin obat-obat terkenal begitu kemudian nggak ada dasar jurnalnya. Maka saya pelajari, ternyata remdesivir bekerja dengan cara membuat organel sel menjadi lebih basah. Jadi ketika kita konsumsi remdesivir, si obat itu akan membuat organel selnya menjadi lebih basah. Jadi seperti misalnya endoplasmic reticulum itu bagian dari organel sel itu dibikin lebih basah. Gerbang masuk ion channelnya itu dibikin lebih basah dan sebagainya. Sehingga akhirnya sel itu menjadi lebih basah dibandingkan biasa. Ya saya bilang dengan pengetahuan saya pastinya olah napas bisa kalau cuma sekedar bikin lebih basah. Karena olah napas bisa mengalkalinisasi sel kita dengan cara melakukan hiperventilasi. Kalau misalnya olah napas nggak cukup, ada juga teknik-teknik meditasi yang bisa melakukan alkalinisasi. Akhirnya saya bikin videonya, saya jelaskan teori remdesivir, jurnalnya ini, lalu potensi olah napasnya begini. Lalu pada era COVID inilah bertransformasi yang tadinya konsep leveling menjadi konsep-konsep yang straight to the point, masuk pada masalah kesehatan untuk membantu masyarakat sebesar-besarnya pada saat itu. Jadi misalnya mereka nggak bisa tidur, bikin kelas atau teknik yang bikin mereka cepat tidur. Gula darah tiba-tiba naik, orang kena COVID kan HbA1c bisa langsung naik drastis, gula darahnya naik drastis. Kemudian karena COVID itu dia membajak reseptor ACE2, ACE2 itu adalah reseptor parasimpatik, ya maka lewat olah napas bisa kita bantu tuh untuk naikin parasimpatik lewat jalur lain. Kalau enggak kan dia dibajak sama COVID. Makanya ketika dulu saya memahami badai sitokin itu, kalau di dalam teori napas itu mudah sekali. Namanya fungsi parasimpatiknya dibajak, berarti nggak ada remnya. Berarti kan ngeblong terus. Kalau mobil kan nggak ada remnya, ngeblong terus. Ya bayangkan aja ada sebuah bis penumpangnya 100, supirnya teriak, remnya blong. Orang yang setenang apapun di situ langsung panik. Mau bapak setenang apa di situ, kalau supirnya teriak, maaf dengan kecepatan 100 km/jam remnya blong. Ya itu jadi panik semua, ribut sendiri, berantem sendiri dalam mobil itu. Ya itu badai sitokinnya kira-kira begitu. Jadi ketika kita naikin parasimpatiknya, ya akhirnya kalem lagi. Jadi remnya kita bantu dari jalur lain, karena tubuh manusia kan unik. Dia kan pasti punya cara untuk melakukan
adaptasi baru apabila adaptasi yang lamanya itu gagal untuk dilakukan. Maka ketika dilatihkan pada orang-orang kena COVID dengan teknik olah napas untuk menaikkan parasimpatik, mendadak mereka langsung turun semua simpatetik tone-nya. Jadi akhirnya mereka terselamatkan. Nah akhirnya mulailah kelas-kelas OMG pada era COVID itu dispesialisasi menjadi kelas khusus deep sleep, kelas khusus normalisasi diabetes, ada kelas khusus untuk Parkinson, ada kelas khusus macam-macam. Era COVID 1 tahunan, lalu muncullah istilah long COVID. Nah ini baru lagi kan, ternyata orang sudah kena COVID tidak bisa dijamin bahwa dia akan sembuh paripurna. Ya logikanya sederhana, ibarat kayak daun pintu yang digerogoti sama rayap. Lalu rayapnya kita semprot pakai cairan anti rayap dan pada mati. Nah, ketika rayapnya pada mati semua, apakah daun pintunya kembali seperti semula? Kan enggak. Kalau daun pintunya udah geroak-geroak begitu kan, udah geroak-geroak dipakai rayap, begitu rayapnya kita bunuh-bunuh mati, ya daun pintunya tetap aja begitu. Bedanya hanya nggak ada rayapnya aja. Nah, sembuh COVID itu begitu. Jadi sembuh COVID itu hanya dianggap sebagai bahwa virusnya sudah tidak infeksius lagi, tapi tidak bisa mengembalikan kerusakan yang ditimbulkan oleh COVID itu ketika dia menggerogoti paru-paru kita, menggerogoti yang lain begitu, nggak bisa balik lagi. Nggak lantas begitu kita tidak infeksius, COVID-nya sembuh, lalu semua jadi recovery total. Enggak, ya harus tetap rusak. Maka akhirnya selesai COVID, mereka yang dianggap negatif atau sembuh, naik turun tangga 3 lantai, 3 anak tangga itu udah ngos-ngosan, jalan 10 meter masih ngos-ngosan, gitu kan yang sebelumnya nggak terjadi. Sesah tidur, ini itu segala macam sampai gagal ginjal, itu efek dari long COVID. Maka dibuatlah kelas khusus gagal ginjal, kelas khusus untuk long COVID naikin untuk mengurai pengentalan darah. Karena salah satu efek long COVID adalah kenaikan D-dimer. Jadi pengentalan darah itu bisa dilihat dari sudut pandang D-dimer, agregasi trombosit sama agregasi eritrosit. Nah dari situ kita bikin kelas untuk mengurai pengentalan darah yang berhubungan dengan agregasi trombosit, kelas untuk mengurai pengentalan darah yang berhubungan dengan masalah D-dimer gitu. Karena olah napas punya potensi untuk melakukan perbaikan sampai sejauh itu. Gitu. Nah ini mulai sampai sekarang, sehingga orang-orang masuk kelas ONG itu nganggapnya ya kelas-kelas pragmatis. Padahal dulu kita belajar tuh kayak orang kuliah, level 1, SD, SMP, SMA gitu. Nah akhirnya karena saking ya 3 tahun lah kurang lebih, ada sekitar 15-an kelas yang kita udah bikin. Akhirnya masyarakat mulai agak bingung ketika ketemu masalah yang nggak ada solusinya yang di luar dari 15 itu. Nah maka akhirnya kita munculkan, oke, kalau gitu Bapak balik lagi ke basic. Jadi harus belajar fundamentalnya dulu. Kenapa? Kalau ngerti fundamentalnya, maka nanti teknik napas apapun jadi mudah untuk dipahami. Ngerti cara terapkan untuk diri sendiri harus ngapain dulu, karena ngerti fondasinya, fundamentalnya tahu. Nah dasarnya itu, maka kemudian saya buatlah kelas fundamental yang ada 5, yakni namanya bioritmik, kemudian gelombang alfa, gelombang otak alfa, mind power, nanti kita belajar semua hari ini, kepekaan dasar, dan resonansi dan vibrasi. Nah dari 5 ini harapannya ketika mereka mempelajari satu persatu semuanya secara lengkap dan utuh, ketika berhadapan dengan situasi yang sulit, berat, dan harus mempraktekkan sebuah teknik napas apapun, dia harus ngerti harus ngapain dulu melakukan di awalnya, ya kan? Sama aja kayak mau sholat, ya kan ada urutan awalnya. Boleh nggak sekarang ujuk-ujuk langsung? Nggak boleh. ya jadi nggak sah. Melakukan gerakannya sih bisa, ya kan tinggal gitu aja. Tapi kan urutan awalnya kan nggak boleh, harus begini gitu kan. Ada preconditioningnya lah. Nah ini juga sama. Jadi ketika kita langsung mempraktekkan sebuah teknik olah napas tanpa kita memahami fondasinya, fundamentalnya, mesti suatu titik kita akan mentok. Kita akan nggak ketemu solusi apapun selain dari ini. Kok sudah praktekin tekniknya kok gagal mulu? Kok sudah praktekin begini kok efeknya kecil sekali? Efeknya malah begini ya. Ini akhirnya jadi kecewa. Karena kecewa maka akhirnya dia jadi nggak mau belajar pernapasan lagi. Karena ngerasa nggak punya manfaat apa-apa di badannya. Ya itu. Ya sama kayak ibarat ya ada nasi, ada kecap, ada apa segala macam main campur aja, yang penting bentuknya nasi goreng.
ya rasanya acak-acakan. Ya mungkin karena lapar dimakan ya nggak apa-apa juga. Tapi begitu selesai makan lagi nggak? Nggak, kapok. Rasanya nggak keruan. Nah, kira-kira begitu. Nah maka di tahap pertama ini, nah kita mulailah untuk memahami bahwa apa yang dilakukan oleh fundamental ini untuk meningkatkan probabilitas kesembuhan dari sekian banyak cara menuju sehat. Nah, ada kurang lebih 7-8 cara menuju sehat. Jika tidak mampu mengkondisikan semuanya, maka kuasai salah satunya secara ahli atau 1-2 secara konsisten. Jadi misalnya, kuasai aja pola makan tuh, berarti ikutlah diet-diet atau ilmu pengetahuan nutrisi yang baik, ketogenik, ketofastosis, mungkin carnivore diet, mungkin diet mayo, diet paleo, food combining, tapi konsisten di situ. Jangan gonta-ganti. Kenapa? Karena kalau belum beradaptasi dengan konsistensi, kacau. Contoh, kita nggak pernah ikut keto misalnya, terus tiba-tiba kita ikut keto yang batasan karbonya 10-20 gram per hari. Tetap boleh masuk karbo tapi terbatas. Makanya dimakan dominan protein dan lemak. Maka pada titik kita belum beradaptasi, kita akan shock ketika ketemu dengan kolesterolnya naik menggila, total kolesterolnya naik menggila, ya kan? Asam uratnya naik menggila. Apalagi kita nggak mau belajar dasar teorinya, takut. Kenapa? Karena sebelum kita jalanin keto, di otak kita pemahaman yang umum yang sering kita dengar, ilmunya adalah asam urat tinggi itu penyakit, benar nggak? Kolesterol tinggi itu kan penyakit. Itu kan ilmu yang kita dapat sebelum datang pengetahuan baru kepada kita berdasarkan adaptasi baru yang akan kita lakukan. Jadi kalau kita hanya ikut-ikutan saja keto, kita akan shock ketika melihat hasil labnya, dan pasti centang merah semua, pasti bintang merah semua. Sama dokter pasti dikasih apa? Kasih obat semua pasti. Wah, bapak ini kolesterolnya tinggi, kasih obat ini. Bapak ini asam uratnya tinggi, kasih obat ini. Gitu kan? Bapak ini yang tinggi, kasih obat ini. Wah, darahnya tinggi pak, kasih obat dulu. Obatnya bisa 5-6. Ya karena dokternya pun tahunya berdasarkan disiplinnya dia bahwa ya ini hasil lab bapak nih nggak bagus, bintang merahnya banyak. Tapi ketika ditanya sama komunitas ketonya bahwa enggak pak, ini asam urat tuh antioksidan, dia memang dipakai, diperlukan ketika dalam kondisi begini. Total kolesterol dipakai untuk gini-gini. Jadi berbenturan pengetahuannya pada saat itu, gitu kan? Yang mana harus saya ikuti? Sementara ketika dia tanya ke banyak dokter, rata-rata mereka kan bukan praktisi keto. Mereka pasti menggunakan dasar ilmunya berdasarkan pengetahuan yang umum pada saat itu. Shock, ya kan? Apalagi ketika misalnya katakanlah bergabung dengan pola makan carnivore diet, dengan apapun bungkus casingnya, Mobi itu bungkus casingnya adalah carnivore diet. Dia kasih nama PMB, pola makan baru. Padahal diet karnivora, ya nggak makan sayur, nggak makan bumbu, nggak makan buah. Apalagi begitu, pasti kenaikan kolesterol, asam urat dan sebagainya sangat ekstrim sekali. Nah kalau di ketogenik atau ketofastosis rada mending, dia ada pilar-pilarnya. Pilarnya apa? Kalau di ketofastosis itu dia kan ada pilar intermittent fastingnya, ada pilar pola makannya, ada pilar beban latihan fisiknya, ada pilar manajemen stresnya, ada pilar pola tidurnya, kan begitu. Di carnivore diet juga ada pilar-pilarnya. Nah kalau selama kita nggak patuh dan nggak berkonsistensi dengan itu, ya pasti tumbang kita setengah jalan. Apalagi itu dari masalah kesehatan, masalah dompet. Orang kalau misalnya ikut carnivore diet, apa yang dia makan? Protein, lemak, daging-dagingan terus kan? Dia makan daging lagi 1 kilo. Kalau sapi 180.000, 160.000. Kalau ayam ya sekitar 30-40 ribuan. Kalau telurnya 24 ribuan, dapat 8, dapat 10 kan gitu. Setiap hari dia kan harus makan itu. Kan bisa murah mah, tetelan telur. Iya, tapi tetap aja itu hitungannya jauh lebih mahal dibandingkan kalau kita beli karbo. Beli beras nih 10 kilo berapa? 100.000 sebulan bisa, atau 2 minggu. Ya kan? Coba 100.000 dibelikan daging. Ya, daging-dagingan. Ya pokoknya berapa hari doang. Itu kita baru ngitung 1 orang. Kalau misalnya sekeluarga ada 5, gimana? Ya kalau pengen keto semua, ya berarti semua harus kuat dompetnya. Nah seberapa kuat dompetnya untuk melakukan itu semua kan? Nah itu kan pertimbangan itu akhirnya orang jadi nggak tahan.
Awal-awalnya dia bisa, di tengah jalan dia stop. Nah, maka kuasai salah satunya. Kalau pola makannya masih rodo ngaco sedikit, ya beresi tidurnya, beresi penyikapan hatinya, beresi pola pikirnya, ya kan? Wah, itu orang ini kok makannya segala macam tapi kok dia sehat betul ya? Ya, kita lihat aktivitas fisiknya orang itu, aktivitas spiritual orang itu, gitu kan? Pikiran orang itu bagaimana, hati orang itu bagaimana, tidurnya gimana, makannya gimana. Oh, makannya ngaco mas, tapi tidur dia cukup baik, aktivitas fisik dia di jalan, ya kan? Ya kayak Adere kan dia cerita gitu, ya makan gak ada masalah selama ototnya dilatih, fisiknya dilatih. Kalau zaman sekarang kan yang dilatih fisiknya cuma jarinya aja, handphonean, ya kan, laptopan. Dia nggak ada mau senam, nggak mau gerak, nggak mau latihan resistance training, aerobik, nggak mau jalan kaki, nggak mau segala macem. Tapi pengennya sehat. Ya udah, berarti kalau aktivitas lo sedentary atau aktivitas yang memang tidak memungkinkan atau belum bisa karena satu dan lain hal, atau sengaja memang tidak mau melakukan aktivitas fisik yang aktif, berarti lo harus cari cara lain untuk sehat dalam posisi duduk atau berbaring. Bagaimana caranya? Ya tinggal pilih dari ini. Oh, ternyata pola napas bisa dipakai. Jadi latihan napasnya harus yang rajin, maka dia harus belajar ilmu tentang olah napas sebanyak-banyaknya yang bisa dapat menstimulasi saraf simpatis sebagai pengganti dari latihan fisik, yang menaikkan heart rate sebagai pengganti dari latihan fisik, yang bisa nurunin gula sebagai pengganti dari latihan fisik. Ya dia harus belajar kayak gitu di olah napasnya. Kenapa? Karena dia memilih hidup yang sedentari, memilih hidup yang tidak mau bergerak secara aktif gitu. Nah, jadi tidak mau salah satunya, jika tidak mampu mengkondisikan semuanya, maka kuasai salah satunya secara ahli atau secara konsisten, dan wajib perhatikan dampak setiap pola yang diambil. Tadi saya bilang, orang ambil pola makan ya harus begini. Wah mas, aku agak takut dengan pola makan, aku ambil pola tidur. Ya udah, berarti Anda setiap jam 10 paling telat udah harus merem, udah harus bisa tidur. Sementara aktivitas kita kan jam 10 tuh di Jakarta masih sore lah. Ya bisa dibilang masih sore. Handphone juga masih itu masih dianggap aktivitas jam segitu tuh aktivitas normal lah. Bukan aktivitas yang memang membuat kita tidur. Lain kalau di kampung. Beberapa hari lalu kan saya ke Semarang tuh, mau beli oleh-oleh lah jam 9 lewat 10. Saya pikir kayak di Jakarta jam 9 tuh masih macet kan, masih ramai. Ternyata udah sepi luar biasa. Toko-toko udah pada tutup semua. Jadi ya udah, kita udah gak ada pilihan karena lingkungan udah pada tutup, mau beli kemana ya paling pulang lalu tidur. Ya udah, pilihannya kan memang dapat karena environment-nya mendukung. Tapi kalau Jakarta kan environment-nya nggak mendukung. Coba jam 9 masih bising, masih luar biasa padatnya. Jadi kalau kita memilih pola tidur, sanggup tidak kita jadi anti mainstream dengan environment di mana kita tinggal atau hidup pada saat itu. Kenapa? Karena di Jakarta tuh orang WA ngajak ngobrol jam 10 setengah 11 tuh masih hai, masih merem-merem, masih santai-santai aja kan. Kita bisa nggak nyetop semua? Lalu menyiapkan lingkungan tidur yang baik, seperti dimatikan lampunya, blue light-nya juga diberesin semua, lingkungannya ditambah wangi-wangin atau apalah begitu sehingga kita mudah tidur. Kalau susah ya nggak bisa juga. Nah, maka pola napas ini jadi salah satu alternatif. Tapi dampaknya juga harus diperhatikan. Nah, untuk siapa kelas fundamental atau workshop fundamental ini? Yaitu untuk siapapun yang mengalami masalah kesehatan ringan maupun berat pada usia berapapun, pada komorbid apapun, dan ingin sembuh dengan pengetahuan yang logis. Untuk siapa lagi? Mereka yang belum paham, bingung kenapa olah napas yang satu berhasil pada seorang, tapi olah napas yang sama tidak berhasil pada dirinya. Pak, itu teman saya latihan Wim Hof sembuh pak. Iya, saya praktekin sama pak. Audionya dari dia dikasih, karena saya minta tolong forwardin dong audio Wim Hof-nya. Tapi kok nggak sama ya sembuhnya? Padahal penyakitnya kita sama pak. Gitu. Bentar dia sembuh. Nah, kita hanya melihat kesembuhan. Makanya sering saya bilang, jika kita melihat sebuah role model kesembuhan, jadi jika kita melihat sebuah role model kesembuhan orang berarti ya, maka kita harus meniru environment, waktu, apa yang ada pada pikiran, perasaan dan sebagainya dari orang itu. Contoh. Yang dulu sempat ramai itu kan, ya sampai sekarang masih ramai, Titiek Puspa. Nah, ini kita sebut aja namanya gitu kan, karena beliau juga sudah mempublikasikan. Beliau kan mengklaim bahwa beliau sembuh dalam tanda kutip, revisi katakanlah begitu, dari kanker hanya dalam waktu belasan hari. Sekitar 14 hari lah kurang lebih, ya 10-14 hari. Lalu orang ramai-ramai, wah keren juga nih, ngapain? Dia belajar pernapasan pak.
14 hari sembuh kankernya. Wah hebat nih, gue ikutan lah. Ikutan. Akhirnya dia melakukan teknik yang sama seperti tekniknya titik puspa. Nama tekniknya senci. Lalu kemudian 14 hari kemudian kankernya nggak sembuh Pak. Lalu dia komplain. Kenapa ya? Tapi dia nggak mungkin komplain dari titik puspa karena dia nggak kenal kan. Dia hanya di antara internal kelompoknya dia akan tanya kenapa kamu udah praktekkan 14 hari nggak sembuh. Lalu ngobrol, saya bilang ya gampang. Bapak role modelnya siapa? Titik puspa. Oke. Titik puspa itu sekali latihan senci itu 5 jam dan dia ditunggui gurunya. Nah pertanyaannya Bapak latihannya berapa jam? Ya cuma 10 menit Pak. Ya nggak ketemu Pak. 5 jam itu berarti 5 dikali 60. Iya kan, 1 jam kan 60 menit. Berarti 5 dikali 60 berarti 300 menit. Bapak latihan 10 menit, itu sepertiganya aja enggak. Ya nggak ketemu Pak. Wah, tapi kalau saya disuruh latihan 5 jam Pak, saya kerja Pak. Ya itulah makanya ketika waktunya saja Bapak udah nggak bisa cocok dengan durasi latihan titik puspa. Durasinya Bapak nggak cocok. Kenapa titik puspa bisa begitu? Karena dia yang aspek kedua, dia punya kebebasan finansial untuk tidak bekerja, untuk tidak cari duit, nggak ngantar jemput cucunya atau anaknya atau suaminya atau siapanya. Maka dia bisa 5 jam dari jam 7 kelar jam 12 itu nggak ada yang ganggu Pak, nggak mikirin jam 12 dari jam 7 sampai jam 12 ini harus bisnis ini, harus buka toko, harus jaga ini, dia nggak mikir ke situ. Jadi dia bisa fokus untuk latihan 5 jam. Bapak kan nggak bisa. Iya Mas, saya kerja, saya dagang, saya udah usaha. Berarti Bapak nggak bisa niru role model hanya dengan melihat aspek bahwa dia sudah sembuh. Lalu kita mempraktikkan cara yang sama, tapi tidak meniru apa kebiasaannya dia. Ya kan ketemu. Terus yang kedua, dia didampingi sama gurunya Pak. Bapak ada yang dampingi gurunya nggak? Kenapa kok mendampingi gurunya penting? Nah saya pernah tulis alasannya. Pertama adalah saraf cermin. Saraf cermin di benak manusia itu akan menduplikasi. Menduplikasi apa? Menduplikasi environment dan orang yang ada di sekitarnya. Jadi ketika yang ada di samping dia adalah gurunya, maka dia akan menduplikasi gelombang frekuensi yang keluar dari otak dan kolbu hati gurunya. Karena didampingi sebelahan. Itu satu. Maka dia nggak ngapa-ngapain aja, dia dapat istilahnya itu berkah guru begitu. Dia dapat berkah dari gurunya karena berdampingan, bersebelahan, berhadapan-hadapan. Yang kedua, bisa terjadi diskusi tanya jawab ketika ada masalah, langsung dikoreksi pada saat itu juga. Kita kalau latihan mandiri nggak ada gurunya, siapa mau koreksi? Nggak ada. Bapak tahu sencinya udah benar dari mana? Nggak ada. Bapak cuma tanya jawab di grup aja. Dan di grup itu kadang-kadang juga orang menjawab sesuai dengan ya waktu luangnya aja kan. Nggak ada. Jadi nggak mungkin bisa terjadi evaluasi perbaikan pada saat itu, nggak mungkin. Maka dari dua hal ini aja udah nggak bisa diperbandingkan. Waktu luang, durasi latihan, kebersamaan dengan guru itu. Nah maka pada titik ini Bapak pasti gagal untuk mempraktekkan hasil yang sama seperti yang dicapai oleh titik puspa, karena kegagalan untuk menduplikasi environment dan semua yang dilakukan oleh si role model itu. Jadi kalau gitu gimana? Ya Bapak ambil cuti 14 hari. Mau nggak mau kan, ambil cuti 14 hari lalu tiru sama persis seperti yang dilakukan oleh titik puspa, tiru. Mesti tingkat keberhasilannya akan tinggi. Nah itu. Jadi akhirnya dia kecewa. Maka saya bilang, akhirnya Bapak berhenti kan latihan. Iya. Salah siapa? Salah saya Mas. Berarti bukan salah tekniknya kan. Iya. Sencinya nggak salah, sencinya benar, dari dulu memang pakemnya begitu. Tapi kita nggak berhasil untuk mengakui atau melewati pakem yang disesuaikan dengan sencinya itu. Oke, kenapa disebut fundamental? Karena memahami hal-hal dasar, bagaimana cara pakai dan sebagainya. Karena kompleks, dilihat pada prinsip frekuensi dan gelombang, maka memahami ini akan meningkatkan probabilitas. Apa saja isinya di 2 hari ini? Ini pemahaman bioritmik, gelombang otak, manpower, kepekaan dasar, dan resonans vibrasi. Nah kita belajar dulu bioritmik. Nah bioritmik itu apa?